kegelisahan, dia ke dapur untuk membuat teh hangat. Biasanya jika dia sedang gelisah atau marah, maka dia akan membuat teh yang diberi lemon. Di waktu bersamaan, Rose merasa haus dan memutuskan ke dapur mengambil minum. Saat hendak ke dapur, dilihatnya sosok Irene keluar dari kamar, melangkah ke dapur. Rose mundur, dia kembali masuk ke dalam kamar dan membangunkan Ipa. Tubuh sepupunya itu digoyang-goyangkan. "Apa sih, ganggu orang lagi tidur saja?" tanya Ipa. Dia bangun dari tidurnya. "Temani ambil air minum," pinta Rose. "Manja banget." "Nggak mau," tolak Ipa. "Ayolah, aku nggak pede, ada airin di dapur," ucap Rose pelan. Ipa yang dari tadi sudah tidur kembali segera terbangun, matanya membelalak, wajahnya langsung tersenyum. "Sini dekat aku," panggil Ipa. Rose mendekat. Ipa mengacak-acak rambut Rose, kemudian membuka dua buah kancing baju bagian atas. Dia mengamati penampilan Rose. Ipa menggeleng, kemudian bangkit dari duduknya dan membuka lemari, mengambil celana pendek di atas lutut. "Pakai ini," suruh Ipa. "Untuk?" "Hus, tidak perlu bertanya, lakukan saja," potong Ipa. Dia menarik Rose dan mendorongnya masuk ke kamar mandi. Dia kembali mengedarkan pandangan ke seliling kamar. Dia menuju meja rias, mengambil lipstik berwarna merah, lalu duduk kembali di tempat tidur. Bunyi pintu dibuka. Rose keluar dari kamar mandi. Dia nampak risih memakai celana pendek. Tangannya menutup kedua paha. Ipa mendekatinya dan menjauhkan tangan dari paha. Dia memakaikan lipstik berwarna merah terang, lalu menghapusnya menggunakan tangan, sehingga lipstik belepotan di bibir dan pipi Rose. Mau tak mau Rose hanya menurut. Setelah 5 menit menandani Rose, Ipa menarik sepupunya untuk keluar kamar. Buat ulat bulu tersebut cemburu. "Kamu pintar, aku tahu kamu paham maksudku. Aku akan melihatmu dari balik pintu," ucap Ipa. Setelah hampir sampai di dapur, Rose didorong untuk melangkah sendiri, sedangkan Ipa bersembunyi di balik gordeng. Dari belakang, Rose melihat cara berpakaian Irene, dress selutut tanpa lengan dan menerawang, menampakkan lekukan tubuh indah gadis tersebut. Bahkan Rose pun meneguk ludah melihatnya. Dia membayangkan selama ini suaminya melihat pemandangan seindah itu tiap malam. Wajar saja jika Dewa membela Irene. Toh selama ini secara tidak langsung matanya telah diservis oleh Irene. Bisa jadi hal itu pula yang membuat Dewa betah menjomblo selama 45 tahun, pikir Rose. Terlihat Irene sedang menyeduh teh. Rose melanjutkan langkah menuju kulkas. Irene terkejut ketika mendengar pintu kulkas terbuka dan tambah terkejut melihat siapa yang mengambil air minum. Rose sengaja duduk di meja makan. Irene terlihat kikuk. "Belum tidur?" tanya Rose berbasa-basi. "Belum ngantuk," balas Irene. Irene telah selesai membuat teh. Dia hendak masuk ke dalam kamar, tapi dicegah oleh Rose. "Di sini aja dulu, kan belum ngantuk," panggil Rose. Irene berhenti lalu berbalik dan melangkah ke dekat Rose. Dia duduk di kursi yang ada di depan Rose. Terlihat Irene menatap wajah Rose. Ada kerutan di dahi saat matanya melihat lipstik yang berhamburan. Merasa ditatap, Rose pura-pura melihat dirinya lalu bertanya, "Kenapa? Ada yang aneh?" Irene tergagap, kemudian menggeleng. Rose sengaja merapikan rambutnya. "Maaf, ini tadi kerjaan Mas Dewa. Maklum, 2 hari nggak ketemu," ucap Rose memanas-manasi Irene. Irene tersenyum kecut, tak tahu mau bilang apa. "Kamu tahu sendiri kan bagaimana Mas Dewa, badan yang kekar itu." Bayangin aja badanku sampai sakit semua," ucap Rose lagi. "Oh ya, kamu punya pacar?" tanya Rose kepada Irene. Irene menggeleng lalu berkata, "Kalau gebetan ada, sebentar lagi jadian." Wajahnya tersenyum, nampak lalesum pipinya yang dalam. Rose membuang muka, dia tahu siapa yang dimaksud gebetannya. "Asal jangan yang beristri aja loh," Rose menyindir. "Makanya masih gebetan, katanya kalau dia sudah ceraikan istrinya baru kami jadian." Bohong Irene. Rose mengepalkan tangan. Dia tak menyangka kalau Dewa sudah berkata seperti itu kepada Irene. "Oh, semoga saja mereka cepat bercerai," sahut Rose. Irene mengangguk. Hatinya senang karena menyangka Rose tak curiga padanya. "Ngomong-ngomong, boleh lihat foto gebetannya dong? Aku kok kepo," ucap Rose. Muka Irene berubah pucat. Dia tak menyangka kalau Rose akan menanyakan soal siapa calon pacarnya. "Aku nggak punya fotonya," elakkan Irene. "Sayang banget ya. Atau gimana kalau besok kita ngedate bareng? Kan besok malam minggu. Nanti aku kasih tahu Mas Dewa." Kayak itu hari, Rose memberi ide. Irene semakin ketar-ketir. Kalau itu terjadi, di mana dia mau mencari orang untuk jadikan pacar pura-pura?
Ipa yang melihat Rose dan Irene bercerita biasa dan tak ada tanda-tanda cemburu di muka wanita itu membuatnya menjadi kesal. Dia melangkah masuk ke dapur, pura-pura menguap dan kaget melihat Rose dan Irene. Rose, kok belum tidur? Tanya Ipa. Dia langsung duduk di samping Rose. Belum ngantuk, jawab Rose. Ya ampun, kamu habis diapain sama suami kamu? Berantakan kayak gini, ucap Ipa. Dia pura-pura kaget sambil memegang muka dan rambut Rose. Gak nyangka ya kalau dewa ganas juga. Pantas aja kamu cepat hamil. Tiap hari sih, serunya lagi. Irene sudah berwajah masam. Dia memang tak suka Ipa yang ceplas-ceplos. Menurutnya tak punya etika. Apa sih? Jangan ngomong gitu. Gak enak sama Irene, jawab Rose. Wajahnya bersemu merah, walaupun hanya pura-pura, tapi apa yang dikatakan Ipa tak semuanya salah. Memang dewa sangat pandai menyenangkan hati jika di dalam kamar. Tuh kan benar yang aku bilang, lihat saja, mukamu memerah seperti udang rebus, seloroh Ipa. Rose meringis menggaruk rambutnya yang telah berantakan. Irene menyeruput tehnya, guna menghilangkan rasa tak enak dalam hati. Bukannya sadar dan bertaubat, dia malah lebih tertantang untuk berbagi kehangatan dengan suami Rose itu. Kok diam saja? Lagi mikirin suami orang ya? Seru Ipa, membuat Irene gelagapan. Selama mereka berbincang, sudah beberapa kali Irene harus menyembunyikan perasaannya. Apa sih? Buat apa aku mikirin Mas Dewa? Ucap Irene. Mata Rose membulat. Dia tak menyangka reaksi Irene seperti itu. Terus kalau nggak mikirin Dewa, terus mikirin siapa? Tanya Ipah lagi. Kepo deh kamu. Lagian untuk apa aku mikirin Mas Dewa? Sebelum menikah dengan Rose, setiap hari aku puas kok melihat badan Mas Dewa. Irene berucap dengan jumawa. Oh iya, memang siapa yang bilang kalau kamu mikirin Mas Dewa?